Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ونستعينه ونستغفره. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta menjauhkan dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak pernah ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak boleh berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya di 3 ayat yang mulia, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, Allah mengingatkan dan berfirman, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jujurlah, ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik kehidupan umat Islam dalam segala ini kehidupan mereka terutama ibadah adalah kitabullah, Al-Quran, wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha, dan seluruh perbuatan ibadah yang dilakukan dari keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua ibadah yang dilakukan dengan perbuatan baru dalam agama. Dan bila bid'ah, perbuatan baru bisa membawa kepada kesesatan. Bagaimana tindakan sama membawa perbuatan yang dalam api neraka. Saudara muslimin rahimahullah, apa yang kami bacakan tadi dengan khutbah aja. Baginda Nabi SAW tidak melewatkan momen-momen penting kecuali memulai nasihat beliau, ceramah beliau, khutbah beliau, mengingatkan 3 ayat agar selalu bertakwa kepada Allah, serta juga mengingatkan agar selalu kembali kepada 2 bukti utama umat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Saudara muslimin, pada kesempatan ini kita akan bahas judul khutbah pesan dari Nabi. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan, terutama kondisi dan keadaan yang sering kali nampak depan mata kita, hanya kita tidak hiraukan. Saudara muslimin, Allah yang Maha Kuasa, yang kita yakini sebagai Tuhan kita, dan kita selalu mengikrarkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, pemilik, penguasa, pencipta
yang menurunkan hujan dari langit, menggantikan siang dan malam, mengurus seluruh makhluknya, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Sebagai seorang muslim kita selalu mengingatkan kalimat tersebut. Dia telah mengirimkan pesan dari langit sana, dan Allah Maha benar dengan firman-Nya. Pesannya, Allah menjanjikan dalam ayat-ayat dari kitabnya Al-Quran. Yang pertama, dalam surah Al-A'raf nomor 3 ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, patuh dan tunduk kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah yang wajib dan sunnah, meninggalkan yang dilarang haram dan makruh, maka pasti kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Makna pintu keberkahan dipenuhi kebutuhan mereka, dipenuhi hajatnya, diterima doanya, dimaafkan kesalahannya. Tetapi sayangnya banyak di antara mereka justru yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami pun menyiksa mereka dan menghukum mereka karena perbuatan mereka. Dari ayat ini saudara Musliman, Allah mengingatkan kita dua pesan. Andai saja kalian semua hai manusia beriman kepada Allah, mengikuti perintah-perintah dan menjauhi larangannya, larangan dari dosa yang kecil sampai dosa yang besar, saling mengingatkan, saling mendukung, mengingatkan bahwa kesalahan dan mendukung bahwa perbuatan kebaikan, maka pasti makmur, pasti bahagia, pasti diberikan rezeki dan selamat dari segala macam cobaan. Pesan yang kedua dari ayat ini, tapi kalau berdusta, justru mendustakan nikmat-nikmat Allah, justru bermaksiat, justru saling mendukung dalam dosa, maka pasti kami akan hukum kata Allah atas perbuatan mereka itu. Di ayat yang lain, Allah juga mengingatkan dalam surah Hud nomor 11 ayat 117. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tidak akan pernah hai Muhammad Tuhanmu menghancurkan, membinasakan satu negeri, mendatangkan cobaan yang merata, sementara penduduknya melakukan ketaatan-ketaatan. Janji benar dari sang pencipta Allah. Ini bukan raja manusia, bukan presiden, tapi Allah sang pencipta yang menjadikan. Andai saja ada nikmat yang sedang kita rasakan, dari kesehatan, dari harta, dari pasangan hidup, dari keturunan, makanan, minuman, air, udara, api, apa saja yang diciptakan kita Allah, yang diciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Kalau ada cobaan yang kita sedang rasakan, sekecil dan seringan sampai seberat apapun, maka yang diciptakan kita Allah, yang diciptakan cobaan tersebut Allah, yang bisa mengangkat dan menghilangkan hanya Allah. Allah mengatakan, hai Muhammad, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan, mendatangkan tsunami, longsor, gempa, semua bencana-bencana alam ke satu penduduk negeri, sementara penduduknya melakukan ketaatan. Artinya, kalau kita menemukan ada fenomena-fenomena ini, berarti ada sesuatu yang kita harus introspeksi diri. Kenapa Allah mengatakan tsunami? Kenapa gempa? Kenapa bencana? Apa yang sedang kami lakukan ya Allah? Muhasabah, saling mengingatkan satu sama yang lain. Kalau tidak, maka akan terus datang bencana-bencana yang lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam firman-Nya yang lain, setelah Allah memastikan tidak akan pernah ada penyiksaan kepada setiap orang yang patuh, Allah mengatakan di dalam surah Al-A'raf surah nomor 7
ayat 97 sampai ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afamina ahlul qura ay ya'tihum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk kota-kota, negeri, desa-desa itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami sementara mereka tidur di malam hari? Siapa di antara kita sudah beriman setelah dia berdosa, baik dia pribadi ataupun berapa dosa, pada saat dia tidur kemudian dia masih bisa bangun, tidak diruntuhi oleh bangunan rumahnya, hotelnya, tidak pecah dalam jalanan yang sedang dia lewati, tidak meluap air laut atau di sekitar. Ayat 98 kata Allah, Awamin ahlul qura ayyatiyahum ba'suna wa hum yal'abun. Apakah penduduk itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami sementara mereka berada di waktu pagi hari dan mereka sedang bermain-main lalai? Di ayat 99, Afamin Allah wa la ya'lamu illa al-qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab-azab Allah yang tidak terduga? Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali kaum yang beruntung. Di ayat selanjutnya surah Al-Araf, awalam yahdi lil ladzina yarjuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bi dhunubihim wa naqta'u ala qulubihim la yasma'un. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai sebuah negeri sesudah lenyap penduduknya yang disiksa sebelumnya, bahwa kalau kami menghendaki kami akan azab mereka karena dosa-dosa mereka, dan kami kunci mati semua hati mereka sehingga mereka tidak dapat lagi mengambil pelajaran. Belum jelas saudara seiman apa yang kami bacakan tadi. Ini bukan perkataan saya. Anda bisa mengecek nama-nama surah dan ayat tadi. Sudah dari 1400 tahun yang lalu Allah turunkan pesan-pesannya ini. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada lagi tempat kita bergantung, memohon, meminta, takut dan cinta kepada Allah. Itu dasar dari dakwah dari Muhammad SAW. Pesannya telah sampai kepada kita saudara. Maka hati-hati. Sebelum Allah datangkan bencana-bencana yang besar, seringkali Allah datangkan bencana yang kecil agar jadi peringatan. Sebelum tsunami yang besar, terjadi banjir yang kecil. Sadarkan, sebelum terjadi longsor yang besar, mungkin hanya sebagian saja dari hasil panen yang belum maksimal atau belum tinggi. Mungkin sebelum gempa yang menghancurkan satu negeri, gempa-gempa kecil akan datang memberikan peringatan kepada kita. Dan Allah sudah mengingatkan itu dalam Al-Quran. Sekali lagi bisa Allah dalam surah Al-Isra nomor 17 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul ayati illa takhwifa. Dan kami tidak datangkan tanda-tanda peringatan kami itu kecuali untuk menakuti mereka. Yang Allah datangkan itu. Dalam firman Allah yang lain, dalam surah Al-Qur'an 9 ayat 126, saya berharap kita mendengarkan ini baik-baik dan bukti kita, cerna dengan akal pikiran kita, renung dengan hati nurani kita. Kami tidak naik di atas mimbar ini saudara seiman untuk teriak-teriak saja. Datang dari Jakarta untuk hanya tampil di depan Anda semua sebagai testimoni dan seremoni. Bukan saudara. Atau bukan juga kami tampil di sini Anda untuk mencari-cari kesalahan. Sebuah wilayah mungkin sedang gempa, sebuah wilayah sedang tsunami, sedang longsor. Ini pesan dari langit. 1400 tahun yang lalu Allah berfirman, mari kita sama-sama saling merangkul agar bisa selamat dari cobaan-cobaan. Allah mengingatkan dalam surah Al-Taubah surah 9 ayat 126 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarawna annama yusna'una fi kulli 'amin marratan aw marratayn thumma la yarjuna wa la hum yadhakkarun. Dan tidakkah mereka memperhatikan kata Allah
Kita semua tidak ngomong sih. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa mereka dipuji sekali atau dua kali dalam satu tahun? Dan sayangnya mereka tidak juga taubat dan tidak mengambil pelajaran. Dalam ayat lain surah As-Sajdah, Allah juga mengingatkan Surah 32 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la nuziqannahum min al-'adzabil adna min al-'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Akhir ayat ini penekanannya. Allah mengatakan sesungguhnya kami akan memberikan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia yang lebih kecil sebelum datang azab yang lebih berat di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Juga Allah ingatkan dalam surah Yunus surah 10 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahlakna quruna min qablikum lamma zalamu ja'atuhum rusulun bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qawmal mujrimin. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kami. Umat Nabi Nuh Allah binasakan dengan banyak yang besar. Kaumnya Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, banyak pelajaran-pelajaran. Kalau kita ulangi pelanggaran mereka, akibatnya akan sama. Banyak orang-orang yang sudah lolos selamat, para nabi-nabi dan orang-orang yang saleh mengikuti para sahabat-sahabat Nabi tersebut. Orang yang mengikuti mereka pasti akan selamat. Itu sederhana sekali kalau pikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, dan sungguhnya kami telah membinasakan umat sebelum kamu ketika mereka berbuat kezaliman. Padahal Rasul-Rasul mereka telah datang kepada mereka dan membawa keterangan yang nyata. Tetapi sekali-kali mereka tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang dosa. Rasulullah SAW setiap kali melihat mendung, berapa kali kita mendung dalam hidup kita musim hujan seperti sekarang. Setiap kali melihat mendung di langit, Rasulullah SAW gelisah, mondar mandir selesai. Sampai satu waktu menjelanya oleh Ummi Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ada apa ini? Bukankah ini mendung justru akan menurunkan hujan rahmat dari langit? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apa jaminannya yang akan turun itu hujan rahmat? Mungkin yang datang di belakang awan itu siksaan. Sebab umat-umat seperti umat-umat itu Nabi Hud misalnya, sebelum Allah SWT binasakan mereka, datang awan yang mereka akan itu hujan. Ternyata di belakang awan tersebut siksaan. Nabi SAW mengatakan, aku tidak akan tenang sampai jelas turun tetesan air hujan itu, baru aku pastikan rahmat. Para salafus saleh, sahabat dari tabi'in, orang-orang yang terdahulu kita dan pantas kita berkata mereka selalu bermuhasabah sampai pada hal-hal yang kecil, saudara muslim. Mereka kalau lewat di sebuah tempat mencium bau busuk saja, langsung mereka istighfar kepada Allah. Mereka langsung berpikir, kenapa Allah sampaikan di hidung saya bau busuk ini? Kakinya disentuh batu keselior, langsung beristighfar. Ada peringatan dari Allah. Begitu pekah mereka. Maka ada di antara mereka yang mengatakan, aku tahu aku punya dosa dan aku harus segera bertaubat. Bisa terlihat sikap istriku berubah, sikap tungganganku berubah, bahkan tikus yang ada di dalam rumah. Karena banyak tikus di rumah kita sudah tunjukkan sudah. Juga dijelaskan ada sebuah statement yang menarik disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dimungkin oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ad-Darul Gawar di halaman 46. Saya sengaja menyebutkan bahwa Al-Quran nama surah dan nomor ayatnya, buku juga jelas halamannya supaya anda tahu ini bukan halangan saya. Kita menyampaikan pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Allah Tuhan kita dan juga para ulama kita. Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Darul Gawar di halaman 46, pernah ada dua orang datang ke Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, wahai Ummul Mukminin, beritahukan kepada kami apa yang anda ketahui tentang gempa yang merata dirasakan oleh semua orang. Maka Aisyah berkata,
bila mereka telah menghalalkan zina. Orang berzina silakan apa-apa, itu bukan saya. Mereka berdosa, mereka dilarang, tidak diingatkan, malah ditutup. Mereka mengkonsumsi minuman keras, sibuk memainkan alat-alat musik mereka. Maka Allah cemburu di langit sana, kemudian berfirman kepada bumi, goncangkan bumi. Kemudian jika mereka taubat dan meninggalkan pelanggaran-pelanggaran mereka, maka akan kembali aman. Ini jawaban dari Ummu Aisyah. Jika mereka tetap melakukan, maka Allah akan menghancurkan bumi tempat mereka hidup dan mereka pun ikut binasa. Saudara-saudara, ini sangat sejalan dengan bagaimana Allah gambarkan dalam surah Yunus nomor 10 ayat 98. Hampir seluruh umat-umat yang telah Allah binasakan sebelum kita, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Syuaib, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa Fir'aun, dan juga Nabi Ibrahim Nabi. Semuanya binasa dan jelas disayangkan dalam Al-Quran. Ada satu kaum yang sempat berhasil selamat, yaitu kaumnya Nabi Yunus. Kita perlu lihat bagaimana Allah gambarkan. Pada saat langit sudah gelap, sudah mulai turun hujan, sudah mulai bumi mengeluarkan airnya dan goncang, sudah mulai banyak retak-retak di negeri mereka, di negeri namanya Nainawa, di wilayah sana. Tempatnya Nabi Yunus. Waktu Nabi Yunus sudah sedang menjaga mereka dengan tidak wahyu, jangan sembah api, jangan minta sama laku, jangan kalau pakai jimat, diingatkan tidak. Nabi Yunus pindah cari negeri lain yang berdakwah. Nabi Yunus Allah hukum dan kenapa meninggalkan bahasa itu sebelum ada perintah. Kita sudah tahu misalnya yang telah berikan paus, kemudian Allah pun dengan memaafkan dia mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus dia ucapkan Allah keluarkan dari dunia. Tapi kaumnya waktu ditinggal Nabi Yunus, Allah datangkan masalah. Tapi subhanallah, ini satu-satunya kaum yang selamat. Kenapa mereka bisa selamat? Tiba-tiba langit kembali terang, bumi kembali lapar semuanya, airnya besar. Allah berkata dalam surah Yunus, surah 10 ayat 98 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala kanat qaryatun amanat wa nafa'a imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna 'anhum 'adabal khizy fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Kata Allah, dan mengapa tidak ada satu negeri yang beriman lalu imannya bermanfaat kecuali kaumnya Yunus. Kata Allah, tatkala mereka kaum Yunus beriman, maka kami angkat azab yang sudah akan menimpa mereka dari kehidupan dunia dan kami berikan mereka kesenangan sampai pada waktu tertentu. Jadi maksudnya waktu hujan sudah mulai turun dari langit, azab kepada mata mereka, gelap semuanya, bumi sudah mulai retak, keluar banyak air, maka kepala suku mereka, raja mereka pada saat itu mengatakan, orang lagi pada berserakan lari sana sini, jangan kalian lari, berhenti dulu semuanya. Lalu pemimpin mereka mengatakan begini, inilah yang dikatakan oleh Nabi Yunus kepada kita. Kalau tidak beriman maka Allah Tuhan yang Allah yang berkenalkan Nabi Yunus kepada kita yang kita tidak imani akan membuka. Coba sekarang, bersama kita ada kemana-mana ini semua di mana-mana banjir, semuanya goncang. Coba sekarang kita sujud semuanya, kita menyatakan beriman kepada Allah. Serentak satu negeri itu semuanya sujud dan mengatakan beriman kepada Allah. Di detik itu saudara sekalian langit jadi terang, berhenti hujannya, buminya yang retak mulai bersatu lagi, kemudian airnya terserap. Lalu Allah mengatakan angkat azab itu dari mereka karena mereka menyatakan beriman, mau bertobat kembali kepada Allah. Ini nyata terjadi pada kaum sebelumnya. Lalu kemudian tidak sampai situ, Allah mengatakan dan kami berikan mereka rezeki sampai pada waktu ajal mereka datang. Imam At-Tabari dalam tafsir beliau ini 17 halaman 498 mungkin bahwasanya pernah terjadi gempa di Kufa. Ini salah satu kota juga pada masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan waktu terjadi gempa itu, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menginginkan kalian bertaubat kepadanya. Yang dosa ini segera taubat, maka segera kembali kepada Allah.
Ibnu Jauzi merujuk dalam Zadul Masih fi ilmu tafsir di jilid 2 halaman 486. Allah bin Zubair radhiyallahu anhu sahabat yang mulia, setiap kali mendengar guntur, berapa kali kita guntur tidak pernah kita pernah begitu kerasnya. Andai saja orang menepuk punggung Anda dengan keras, Anda pasti kaget. Bagaimana dengan guntur yang menggelegar di atas kepala kita? Ya sebenarnya saja. Tetap dengan sinarnya, tetap dengan famurnya, tetap dengan gosipnya, tetap dengan ribaknya, tetap dengan segala macam maksiat. Dan kita tahu yang dalam pelanggaran agama. Maka setiap kali terdengar guntur oleh Abdullah bin Zubair, beliau mengatakan kata-kata yang luar biasa. Innahu wa'idun syadidun di ahli al-ard. Sadarlah, ini peringatan keras untuk seluruh penduduk bumi. Artinya kalau tidak taubat, tidak mungkin meninggal dunia itu sebagai masalah. Maka ini akan terjadi sesuatu yang besar dalam dunia. Saudara-saudara, banyak yang antara kaum muslimin yang tidak mau menyadari masalah-masalah peringatan yang datang dalam mereka. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ada ayat 43 sampai ayat 45 yang dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat sudah sampai di telinga Anda, sudah bisa Anda cerna dengan pikiran Anda, sudah bisa Anda renungi dengan hati Anda. Tinggal prakteknya saja. Kita masing-masing introspeksi diri. Apa yang dosa yang saya lakukan? Apa yang keluarga saya lakukan? Apa yang dikerjakan tetangga saya, lingkungan saya, saling mengingatkan, kembali kepada Allah, menjadi orang yang saleh, indah, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, menikah, meninggalkan semua pelanggaran, bohong, gunjing, fitnah, mencuri, menipu, manipulasi data, segala macam juga riba dan seterusnya. Adalah keindahan, kenikmatan. Jangan sampai Anda mengatakan atau menyatakan kemudian Anda berbisik oleh syaitan, kalau saya lewat dari orang lain, maka tidak enak hidup saya. Saya tidak dapat rezeki. Ini kedustaan. Di ayat yang sudah kita bacakan, yang pertama sekali kita tulis. Kalau penduduk itu beriman dan bertakwa, pasti jadi dari Allah. Sang pencipta maksudnya kita iman dan menciptakan kita dari langit dan bumi. Jangan sampai teman-teman kita masuk dalam surah Al-An'am, nomor 6 ayat 43 sampai 45. Ayat 46 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau lam yaj'alhu nasun tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyanahu asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Mengapa kata Allah? Mereka tidak memohon kepada Allah dan tunduk merendah diri ketika datang siksaan dan peringatan kami kepada mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang sedang mereka kerjakan. Syaitan buat seakan-akan dia berdosa, dan itu adalah perbuatan dosa. Ayat 44. Walamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka, sinyal-sinyal sudah datang. Ada banyak peringatan yang membuat mereka takut, khawatir, kalau mereka tidak dilakukan, maka kami pun membukakan semua pintu-pintu semangat. Mereka sehat badannya, mereka tertawa-tawa, mereka makin ramai-ramai di tempat-tempat maksiat. Maka pada saat itu terjadi, saat mereka gembira, maka kami timpahkan kepada mereka agar kami sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka tunduk terdiam putus asa. Ayat 45-nya, Fakuti adabul qawmi alladziina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang yang dimusnahkan kata Allah sampai ke akar-akarnya. Kalau sudah mendatangkan siksanya semua berbahaya sekali. Kata Allah, maka orang-orang yang dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah Tuhan Maha Suci. Dalam sebuah bait pernah memenuhi Ummu Salamah radhiyallahu bertanya kepada Rasulullah SAW, "An-nuhliku wa fina salihun?" Apakah kami akan binasa ya Rasulullah sementara di tengah kami ada orang saleh? Kata Nabi SAW, "Na'am, idza kafara al-awwal." Iya, pasti kalau kemaksiatan mereka itu. Dalam sebuah riwayat yang lain,
Pernah kata Nabi SAW, Allah mengutus Jibril untuk menghukum satu negeri, menghancurkan satu negeri. Lalu Jibril menemukan ada satu orang soleh di situ. Lalu kemudian Jibril berkata kepada Allah, ya Allah, di negeri yang engkau suruh aku hancurkan itu ada satu hamba pulang yang soleh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mulai siksa dari dia, karena dia justru tidak pernah mengingatkan kebaikan dan tidak pernah melarang kemungkaran. Kalau anda diam saja, tidak nasihati orang, tidak mengingat azab yang akan terjadi kepada anda. Ini sudah jelas. Sudah bersedia. Dalam ayat ini yang kita mengingatkan, dalam surah Al-Rum nomor 30 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tasallu wa ta'lamu masalatan nasi liyudhika min ba'd alladhi 'amilu 'amalan yaqulun. Telah banyak kerusakan di darat dan di lautan. Mana kerusakan pelanggaran yang Allah larang, tidak boleh disebabkan karena perbuatan manusia. Akhirnya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Tujuannya agar mereka kembali ke jalan yang benar. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kita dengarkan nasihat dari dua orang. Satu orang sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan yang kedua dari seorang tabi'in kata Allah. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, yang aneh adalah orang binasa padahal beserta atau bersamanya keselamatan. Orang bisa terkena banjir, penyakit kronis, kemiskinan, dan kesusahan hidup, padahal keselamatan bersama. Ditanyakan kepada beliau, Ali radhiyallahu anhu, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali, istighfar, taubat, kembali kepada Allah, itu menyelesaikan semua permasalahan. Anda rasakan penyakit, gangguan, ribuan rumah tangga, anak nakal, apa saja, mulai dengan istighfar. Ada dosa Anda yang Allah itu sebagai penyakit. Ini dinukil oleh Ad-Darimi di tempat dalam Rasulullah dan kitab beliau ada satu riwayat pendek. Yang terakhir masih kita teman-teman kata Muhammad berkata, sungguh Al-Quran telah menunjukkan kepada kalian penyakit dan sumber permasalahan kalian, berikut obatnya. Penyakit kalian adalah dosa dan obatnya adalah istighfar. Dinukil oleh Rasulullah berkata dalam tafsirnya di buku halaman 2319. Aku lupa hadza. Saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wa astaghfirullah li wa lakum. Dan saya beristighfar kepada Allah, menjaga istighfar kepada Allah. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Istighfar kepada Allah, Dia Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah. Juga selawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hati-hati dengan penyesalan saudara seiman, karena selalu berada di akhir. Maka sebelum penyesalan segeralah kembali ke sana. Hari Jumat adalah hari yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan kepada kita dalam hadis-hadis beliau ada waktu mustajab doa. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan hari Jumat dijawab doa seorang Muslim, dan itu terjadi pada saat khatib sedang duduk berdua sampai diiqamahkan di sholat. Dan itu semua kata Rasulullah berdua. Riwayat Al-Hasan berbunyi terjemahannya, Jumat adalah waktu. Ada seorang Muslim berdoa perlu dijawab dan fokus lebih banyak berdoa selepas asar. Maka karena kita tadi sehari waktu yang mulia ini, mari kita lanjutkan hari yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah jawab doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memujinya Allah sebagaimana layak oleh puji sebagai pencipta. Kami memujimu sampai menerima pujian kami, menjadikan sebagai tambahan amal saleh kami pada hari kiamat. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kau perintahkan kami dan ucapkannya. Ya Allah, kami tidak boleh rumah kami, tempat kerja kami berkumpul serta masjid ini, kecuali karena ini melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kami sholat Jumat. Ikhlaskan diri kami. Terimalah ibadah dan pahala yang
yang sempurna. Dan terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, sunnah dan wajib. Kami ikhlas sepenuhnya Tuhan itu ikhlas. Yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal kami. Dan ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Jangan meninggalkan sedikit pun, kecil atau besar, sama atau nyata, sengaja atau tidak sengaja. Maafkanlah semua ya Allah. Juga dosa kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup di dunia sudah meninggal. Ya Allah, bukakanlah pintu kehidupan di negeri kami. Angkatlah semua permasalahan kami. Selesaikan dalam hikmah, lunasilah rahmat kami. Berikanlah kita apa yang kita sesuai berjalan sesuai dengan apa yang kau inginkan. Dan jadikan dari masyarakat yang selalu berpatuh kepadamu. Ya Allah, siapa yang menginginkan keburukan bagi negeri kami, bagi agama kami, bagi lingkungan kami, kembalikan kebudayaan mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di India, dimanapun yang sedang bertindas, kami tidak punya kekuatan dan daya untuk sisi. Tolonglah mereka ya Allah, ikhlaskan ya mereka, terima para syuhada mereka. Juga kami sertakan mereka dan tanahkan di semua. Kali sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta dan dengan jiwa kami. Dan ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan semua kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Dan selamatkan kami dari api neraka. Wa qina adzabannar. Dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang pasti. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Wa izzatan ma'al dan maha pengampun. Ya Aziz ya Ghaffar, wahai Tuhan alam semesta, ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sadari Allah selalu menyuruh kita berbuat keadilan dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah melarang perbuatan munkar, perbuatan keji, maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah. Jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha yadhkurkum. Ingat selalu Allah, tunduk padanya, Dia juga akan ingat kepada kalian. Washkuruhu ala ni'matin yazidkum. Syukuri nikmat yang pasti akan tambah. Wa dzikrullahi akbar. Mengingat Allah dan amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط